Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Naam, selanjutnya kita akan mempelajari anwa'ul asma'il mu'rabat, yaitu isim-isim yang mu'rab. Isim mu'rab ini terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah isim mufrad, musanna, isim jama', jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus, dan ismun lain adalah yang sorib, yaitu ada 9. Yang pertama kita masuk ke pembahasan isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan satu. Itu baik orang, tempat, benda, dan selainnya. Contoh, waladun. Ini ada isim mufrad karena menunjukkan satu orang anak. Baitun. Baitun ini ada isim mufrad karena menunjukkan satu rumah. Muslimun. Muslimun ini adalah menunjukkan mufrad karena seorang muslim. Bintun ini menunjukkan mufrad karena mengartikan seorang anak perempuan. Nah, itu untuk isim mufrad. Yang kedua, isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan dua, baik orang, tempat, atau benda. Itu kalau yang sebelumnya isim mufrad menunjukkan satu orang, kalau misalnya musanna menunjukkan dua orang. Contohnya adalah rojulani. Kata awalnya adalah rojulun. Yaitu ini rojulani, dua orang laki-laki. Kata awal yang mufradnya adalah kata mufradnya itu untuk satu orangnya adalah rojulun. Yang kedua adalah waladani. Waladani ini dua orang laki-laki, artinya mufradnya adalah waladun. Nah, bintani mufradnya adalah baitun. Itu artinya adalah dua anak perempuan. Baitani ini dua buah rumah. Mufradnya adalah baitun, itu satu rumah. Nah, bagaimana cara ciri-ciri dari musanna? Ciri-ciri musanna itu yang pertama dia berakhiran alif dan nun. Contoh, rajulani, awal katanya adalah rajulun ditambah alif dan nun. Atau waladani. Waladani awal katanya adalah waladun ditambah alif dan nun jadi waladani. Begitu yang selainnya. Atau ya dan nun sebagai imbuhan dari bentuk mufradnya dan bukan sebagai huruf asal. Contohnya adalah untuk membuat musanna dengan alif nun atau ya nun dari bentuk mufradnya. Contoh, yang pertama mufradnya adalah baitun. Baitun berubah menjadi baitani. Kenapa baitani? Karena ada tambahan alif dan nun. Atau baitaini karena ada ya dan nun, tambahan ya dan nun. Nanti kita akan pelajari mengapa dia berakhiran alif nun dan bagaimana juga dia bisa berubah menjadi berakhiran ya dan nun. Itu yang pertama. Yang kedua contoh daftarun. Daftarun adalah mufrad. Itu artinya satu buku. Yang ini tadi satu rumah. Berubah menjadi daftaroni. Daftaroni di sini menjadi artinya dua buku. Ya karena ditambahkan alif dan nun. Atau daftaraini, yaitu dua buku. Ditambahkan dengan ya dan nun. Yang ketiga contoh kafirun, itu satu orang kafir. Berubah menjadi musanna menjadi kafironi. Kafironi ini berarti dua orang kafir. Itu karena ada tambahan alif dan nun. Atau kafiroini, itu kafiraini atau dua orang kafir dengan tambahan ya dan nun. Intinya untuk musanna akhir katanya selalu berakhir alif dan nun dari mufradnya. Tinggal menambahkan alif nun atau ya nun pada mufradnya. Baitun ditambah alif nun jadi baitani, atau baitun ditambah ya dan nun jadi baitaini. Tuh. Namun ini menjadi catatan, jika terdapat alif nun yang bentuk mufradnya, maka tambah lagi alif dan nun atau ya dan nun sebagai tanda musannanya. Contoh, jika kita temukan ada kalimat mufrad memiliki alif dan nun, sebetulnya itu bukan musanna tapi itu mufrad. Maka kita tambahkan alif nun atau ya nun kepadanya. Contoh, Utsmani menjadi Utsmanani atau Utsmanaini. Yang kedua, Sufyanu menjadi Sufyanani atau Sufyanaini. Yang kedua, jika bentuk mufradnya berakhiran ta atau ta marbuto, maka diganti dengan ta maftuha. Yaitu apa itu ta maftuha? Yaitu serta ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya madrasatun
maka berubah menjadi huruf ta marbutohnya menjadi ta maftuhah, yaitu menjadi huruf ta seperti ini. Jadi contoh madrasatun menjadi madrasatani, yaitu huruf ta-nya diubah dan ditambahkan alif dan nun. Atau madrasataini, yaitu huruf ta-nya diubah dan ditambahkan ya dan nun. Yang kedua muslimatun menjadi muslimatani, yaitu tanya diubah dan ditambahkan alif nun. Atau muslimataini, yaitu huruf ta marbutohnya diubah dan ditambah ya dan nun. Nah, yang ketiga adalah jam'un mudzakkar salim, yaitu jamak mudzakkar salim. Namanya artinya adalah jamak yang selamat. Salim artinya adalah selamat. Itu maksudnya apa? Secara harfiah jamak artinya adalah banyak. Yaitu mudzakkar adalah maksudnya adalah laki-laki dan salim artinya adalah selamat. Nah, jadi jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan bilangan yang banyak, yaitu lebih dari 2. Kalau mufrad itu artinya satu, yaitu satu mengartikan satu, musanna menjadikan 2, sementara jam mudzakkar salim mengartikan di atas 3 atau di atas 3, di atas 2, itu dia. Contoh muslimuna. Muslimuna ini adalah orang-orang muslim artinya. Awal katanya adalah muslimun. Yang kedua kafiruna. Kafiruna artinya adalah orang-orang kafir. Awal katanya adalah kafirun. Atau alimuna. Alimuna ini adalah artinya adalah orang-orang alim. Awal katanya adalah alimun. Tanda-tanda jamak mudzakkar salim ini ada 2. Yang pertama adalah berakhiran waw nun dan ya nun dari bentuk mufradnya. Contoh munafiqun. Munafiqun adalah satu orang munafik. Diubah menjadi mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim menjadi munafiquna, yaitu ditambah waw dan nun, atau munafiqina ditambah ya dan nun. Kenapa bisa ya dan nun dan waw dan nun? Nanti kita akan pelajari di isim-isim yang mu'rab dan sebab-sebabnya. Yang kedua adalah musyrikun. Musyrikun ini adalah mufradnya, berarti artinya satu orang musyrik, menjadi musyrikuna. Musyrikuna yaitu ditambah waw dan nun, artinya orang-orang musyrik. Musyrikina ini ditambah ya dan nun, maka artinya berubah menjadi orang-orang musyrik juga. Nah, dan terakhir adalah salihun. Salihun adalah artinya adalah orang yang saleh, berubah menjadi salihuna ditambah waw dan nun menjadi orang-orang saleh, atau salihina ditambah ya dan nun menjadi orang-orang yang saleh juga. Catatan yang paling penting diketahui adalah jika ada kalimat yang berakhiran waw dan nun tetapi dimulai dengan huruf ya atau ta, maka itu bukan jamak mudzakkar salim tetapi fiil, seperti yaf'aluna, taf'aluna, ta'qiluna, tadlimuna, ta'lamuna, ya'qiluna, yadlimuna. Jadi jika kita menemukan kata yang berakhiran waw dan nun tetapi diawali huruf ta, maka itu bukan jamak mudzakkar salim, tetapi itu adalah fi'il mudhari. Nanti kita akan bahas tentang fi'il mudhari yang seperti ini. Nah, pembentukan jamak mudzakkar salim ini terbagi pembentukan jamak mudzakkar salim ini jamak mudzakkar salim dapat dibentuk dari yang pertama, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nama laki-laki, seperti Muhammadun berubah menjadi Muhammaduna, maksudnya satu orang yang bernama Muhammad. Yang kedua berubah menjadi Muhammaduna ditambah waw dan nun menjadi orang-orang yang bernama Muhammad. Yang kedua Aliyun. Aliyun itu satu orang yang bernama Ali menjadi Aliyuna, menjadi orang-orang yang bernama Ali. Yang kedua adalah sifat laki-laki seperti kadibun atau zalimun. Contoh, kadibun artinya berbohong, yang berbohong, zalimun adalah yang zalim. Maka jika ditambahkan waw dan nun maka menjadi kadibuna, orang-orang yang berbohong, atau zalimuna, orang-orang yang zalim. Itu untuk jamak mudzakkar salim. Yang keempat adalah jam'ul muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim, jamak secara harfiah, secara bahasa bahwasanya jamak artinya adalah banyak. Muannas artinya perempuan dan salim artinya selamat. Kenapa dibilang jamak muannas salim? Karena lafaz yang menunjukkan bilangan yang banyak untuk jenis perempuan yang selamat. Maksudnya perubahannya seperti itu terus, tidak berubah
menjadi yang lainnya. Disebut selamat karena dari perubahan bentuk mufradnya, contoh salihatun menjadi salihatun, hasanatun menjadi hasanatun, ini tidak ada berubah. Selalu seperti itu. Misal, salihatun ini adalah wanita yang soleh, satu orang wanita yang soleh. Tetapi jika berubah menjadi salihatun, maka artinya menjadi wanita-wanita yang soleh. Atau hasanatun, yaitu hasanatun, yaitu baik, yaitu baik. Jika satu orang yang baik, jika diburu satu kebaikan hasanatun. Tetapi jika diubah menjadi jamak mudzakkar salim menjadi jamak muannats salim jadi hasanatun, yaitu kebaikan-kebaikan artinya. Atau kafiratun, yaitu perempuan kafir. Jika diubah menjadi muannats maka menjadi diubah menjadi jamak mudzakkar salim maka menjadi kafiratun, yaitu wanita-wanita kafir. Atau muballighatun, maka jika diubah menjadi jamak mudzakkar salim jadi muballighat gitu. Kenapa berakhir alif dan ta? Nah, untuk jamak muannats salim ditambah alif dan ta. Seluruhnya seperti itu dari bentuk mufradnya. Apabila dalam bentuk mufradnya ta marbutah, maka dijadikan ta maftuha dalam bentuk jamaknya. Sama seperti yang tadi. Contoh, lihat ini. Salihatun. Salihatun di sini mufradnya di sini berakhiran ta marbutah, maka diubah ta marbutahnya menjadi ta maftuha dan ditambahkan alif di sebelumnya menjadi salihat. Nah, itu untuk jamak muannats salim. Yang kelima adalah jamak taksir. Jamak taksir artinya adalah banyak, taksir artinya pecah atau berubah. Jamak taksir ini tidak ada ketentuan khusus, maka untuk mengetahuinya kita harus melihat dari kamus. Contoh waladun, dia berubah menjadi auladun. Waladun satu orang anak, jamak taksirnya adalah auladun, yaitu anak-anak yang banyak. Atau yang kedua rajulun, yaitu satu orang laki-laki, berubah menjadi jamak taksir menjadi rijalun. Yang ketiga baitun, yaitu satu rumah, jika berubah menjadi jamak menjadi buyutun, yaitu jamak taksir, yaitu rumah-rumah. Yang terakhir adalah rasulun, jika diubah menjadi jamak taksir maka dia menjadi rusulun. Nah, untuk jamak taksir ada kalanya dia menghilangkan huruf, dia menambah huruf, mengubah harakat dan selainnya. Nah, perubahan bentuk mufrad ke dalam bentuk jamak taksir tidak ada aturan yang baku. Terkadang dengan ditambah atau dibuang atau hanya berubah baris, yaitu baris syakalnya saja. Untuk mengetahui bentuk jamaknya secara pasti kita harus melihat kamus bahasa Arab. Jamak taksir disebut juga jamak ghair salim, yaitu yang tidak selamat, yaitu kebalikan dari jamak mudzakkar salim karena mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Ini berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats yang tetap, yaitu berakhiran waw nun, ya nun untuk jamak mudzakkar salim dan berakhiran alif dan ta untuk muannats salim. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 6, yaitu al-asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dumalin. Nah, ini dia isim yang 5. Abuka, abika, abaka, akhuka, akhika, akhoka, hamuka, hamika, hamaka, fuka, fika, faka, dumalin, dimalin, zamalin. Asmaul khamsah ini adalah isim yang 5. Maksudnya isim yang 5 maksudnya adalah yaitu yang isim yang bentuknya sama. Bentuknya sama, apa itu yang bentuknya sama? Yaitu bentuk susunan harokatnya itu yang sama dan bentuk perubahannya. Yaitu itu sama kalau isim yang 5 ini. Nah, isim yang 5 di atas itu disebut isim yang 5, yaitu kelompok isim yang sama bentuk perubahannya. Contoh, akhiran isim tersebut tidak mesti huruf K, bisa juga abuhu, bisa juga Abu Khalid dan sebagainya, karena itu sebagai mudhaf ilaih atau sebagai dhamir. Boleh saja yang lainnya, contoh Abu Talib atau Abu Jahlin atau akhuhu
akuhum, itu boleh. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan ini adalah jamak mudzakkar asmaul khamsah, yaitu isim yang 5 yang perubahannya sama. Nah, karena dia memiliki syarat yang menjadikan dia asmaul khamsah. Yaitu yang pertama adalah hendaknya dalam bentuk mufrad. Maksudnya adalah abu. Abu di sini adalah dalam bentuk mufrad. Dan yang kedua, apabila dalam bentuk jamak tidak disebut isim yang 5. Contoh abau, yaitu dari kata jamak abu, atau ikhwatun dari kata jamak dari aku itu. Nah. Dan yang terakhir, hendaknya dia didopatkan. Ya, inilah sebab kenapa dia bisa berubah dari ka menjadi talibin, dari ka bisa jahlin, dari ka bisa menjadi hu, dari ka bisa menjadi hum belakangnya. Kenapa? Dikarenakan dia didopatkan, ditambahkan, didopatkan atau disandarkan dengan kata yang lain. Nanti kita akan belajar tentang idopat di isim-isim yang majrur. Cukup yang kita ketahui di sini adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dumalin, yaitu isim asmaul khamsah yang perubahannya sama. Ini pada saat dia marfu, dan ini pada saat dia mansub, dan yang ini pada saat dia majrur. Di sini pada saat dia mansub marfu, ini pada saat dia mansub, dan ini pada saat dia majrur. Bagaimana penjelasannya akan datang setelah ini. Yang penting kita tahu dulu apa itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah yaitu abuka, hamuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dumalin. Nah, selanjutnya adalah isim maksur. Isim maksur adalah isim yang berakhir alif lazimah, yaitu alif yang tetap. Maksudnya adalah alif bengkok kalau orang sering mengatakan. Contohnya al-fata, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa. Jadi setiap isim yang berakhiran alif maksur, alif bengkok di sini disebut dengan isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif lazimah. Alif tersebut adalah alif zaidah, yaitu alif tambahan sebagai alif di akhir isim tersebut disebut alif lazimah karena tetap tidak bisa berubah atau dibuang. Makanya dia disebut adalah isim maksur, yaitu mengingat alif tersebut termasuk adalah huruf asal dia memang Musa, yaitu alif maksur di sini. Inilah alif lazimah di sini yang membuat dia termasuk isim maksur, yaitu isim-isim yang berakhir alif lazimah. Nah, berbeda dengan alif musanna. Alif musanna ya contoh waladani yang sebelumnya kita pelajari, baitani, itu adalah alif-alif tambahan yang disebut ziyadah. Nah, jadi untuk isim maksur adalah isim yang berakhiran alif lazimah tanda-tandanya. Yang ke-8 adalah isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya lazimah, yaitu ya lazimah, yaitu ya yang tetap. Berbeda dengan isim maksur. Isim maksur berakhiran ya lazimah, alif lazimah, sementara isim mangkus berakhiran ya lazimah. Contoh al-hadi. Al-hadi ya al-hadi huruf setelah huruf dal di sini ini adalah huruf ya lazimah. Al-zani huruf setelah huruf nun di sini adalah huruf ya lazimah. Ar-ra'i di sini huruf setelah huruf ain di sini adalah ya lazimah. Al-qadi di sini ya di sini adalah huruf lazimah. Perbedaan isim mangkus dan isim maksur. Isim mangkus huruf sebelumnya berharakat fathah, sementara isim maksur huruf sebelumnya berharakat kasrah. Maksudnya di sini huruf sebelum alif maksurnya di sini alif lazimahnya di sini berharakat fathah, maka dia disebut isim maksur, sementara isim mangkus huruf sebelum ya lazimah ini berharakat kasrah. Nah, akhir isim tersebut adalah ya yang tetap dan tidak bisa berubah atau dibuang, mengingat ya tersebut adalah huruf asalnya. Nah, berbeda dengan daftari atau baiti atau abi. Ini sebenarnya adalah ya tambahan, aturannya yaitu maksudnya adalah ya mutakallim, artinya adalah ya kepemilikan, maksudnya daftari yaitu buku tulis saya, baiti ya rumah saya, abi atau ayah saya begitu. Nanti kita akan pelajari tentang idhofah dengan dhamir. Yang terakhir adalah asmaul khamsah.
Ismun ladzi la yansarif. Ismun ladzi la yansarif adalah isim-isim yang munsharif. Isim ladzi la yansarif maksudnya adalah isim yang tidak berubah maksudnya di sini. Munsharif artinya adalah tanwin. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Contohnya adalah Utsmanu, Ibrahim, Fatimah, Aisyah gitu. Jadi perubahannya tetap berharokat dhamma. Nah, pada dasarnya isim hendaklah dibaca tanwin. Contoh baitun atau jannatun atau nabiyun atau ustadun. Nah, kecuali ditambahkan dengan alif dan lam jadi al baitu, al jannatu, an nabiyyu, al ustadu. Sedangkan isim ghair musharif ini tidak bisa dibaca tanwin walau tidak ada alif lamnya seperti Ahmadun. Tidak boleh dibaca Ahmadu, tidak boleh dibaca Ahmadun. Utsmanu tidak boleh dibaca Utsmanun. Maryamu tidak boleh dibaca Maryamun. Nah, kenapa seperti ini nanti akan dibahas di pembahasan yang setelahnya. Yang penting kita ketahui di sini dulu isim la isim ismun ladzi la yansharif isim yang tidak ditanwin adalah isim yang akhirannya itu tidak dibaca tanwin tetapi dibaca dhammah atau dibaca fathah dan dibaca kasr atau dibaca fathah, dhammah atau fathah saja. Nah, nakif huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.